Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat semua? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat dan tetap semangat untuk belajar. Kita jumpa lagi dengan Bu Guru dalam pelajaran IPA. Sebelum kita mulai pelajaran, kita awali dengan membaca basmalah dan doa menuntut ilmu. Kali ini kita akan belajar materi tentang energi. Energi apa saja yang akan kita pelajari? Yaitu energi matahari dan energi angin. Pertama, kita akan membahas tentang energi matahari. Energi matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Bahkan Allah menamakan di dalam Al-Quran matahari sebagai nama surah, yaitu surah Asy-Syams. Di dalam surah Asy-Syams, ayat yang pertama, Allah berfirman, "Wasyamsi wadduhaha," yang artinya demi matahari dan sinarnya di pagi hari. Hal ini menunjukkan betapa besarnya manfaat dan kekuatan dari energi matahari. Energi matahari sering disebut juga sebagai energi surya. Matahari mampu menghasilkan energi panas dan juga energi cahaya. Nah, apa saja manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari? Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, energi matahari merupakan sumber energi yang tidak terbatas. Energi matahari merupakan sumber energi yang tidak akan habis, meskipun digunakan terus-menerus. Energi ini tergolong energi yang dapat diperbaharui, tidak seperti energi yang berasal dari fosil. Ketika digunakan terus-menerus, maka lama-lama akan habis. Yang kedua, sebagai pembangkit tenaga listrik. Energi matahari dijadikan sebagai energi alternatif. Bu Guru memberi contoh sebuah rumah yang menggunakan energi matahari. Di atap rumahnya dipasang sel surya untuk menyimpan energi matahari tersebut yang akan dijadikan sebagai energi listrik. Kemudian, manfaat yang ketiga, membantu proses pengeringan. Untuk mengeringkan apa saja? Nah, kalau di rumah, ini akan membantu kita untuk mengeringkan pakaian kita. Kemudian, para petani garam ini juga dimanfaatkan untuk menguapkan air laut sehingga terbentuklah kristal-kristal garam. Nelayan juga memanfaatkan energi matahari ini untuk menjemur ikan menjadi ikan asin. Nah, ternyata banyak sekali ya manfaatnya. Kemudian, manfaat yang berikutnya, yang keempat, membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis pada tumbuhan menghasilkan cadangan makanan yang akan dimanfaatkan oleh manusia dan hewan. Fotosintesis juga membantu tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Juga menghasilkan gas oksigen yang digunakan untuk pernafasan makhluk hidup. Kemudian, manfaat yang kelima, menjaga kesehatan. Matahari mengandung vitamin D untuk pembentukan tulang dan menjaga tulang agar tetap kuat. Manfaat yang berikutnya, berperan pada proses terjadinya awan. Awan inilah yang kemudian nanti akan menjadi hujan yang membasahi daratan hingga semua tumbuhan di darat dapat bertahan hidup. Air hujan yang tersimpan di tanah juga dimanfaatkan hewan dan manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Kemudian, yang ketujuh, panas matahari mengakibatkan perbedaan suhu udara yang memicu terjadinya angin.
tiupan angin kemudian juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Nah, yang ketujuh ini kita akan bahas untuk yang selanjutnya, yaitu energi angin. Energi angin. Untuk mengumpulkan energi angin dibutuhkan kincir angin. Kincir angin ini yang akan menggerakkan generator. Generator inilah sebagai penghasil energi listrik. Energi ini tidak hanya dimanfaatkan manusia, tetapi juga hewan dan tumbuhan. Bu Guru sudah memberikan salah satu gambar kincir angin. Nah, apa saja manfaat energi angin? Yang pertama, sebagai pembangkit listrik. Anak-anak, adakah di antara kalian yang pernah berkunjung ke Pantai Baru? Kalau ada, pasti kalian pernah melihat ada sesuatu di sana. Apa itu sesuatu? Nah, kalian akan menemui banyak kincir angin dan juga sel surya. Energi itu dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga hibrid yang merupakan gabungan dari energi angin dan energi matahari. Energi tersebut dapat mencukupi kebutuhan listrik sehari-hari. Kemudian yang kedua, penggerak kapal layar. Kapal layar ini banyak digunakan oleh nelayan karena mempunyai keuntungan. Yang pertama, ekonomis dan hemat biaya. Yang kedua, tidak menimbulkan pencemaran udara. Yang ketiga, tidak berisik. Yang keempat, desain kapal lebih sederhana. Manfaat yang ketiga, perkembangbiakan tumbuhan. Energi angin membantu proses penyerbukan. Pada tumbuhan tertentu, penyerbukan dibantu oleh angin, terutama pada tumbuhan yang tidak mempunyai mahkota bunga yang menarik. Contohnya, tanaman padi atau rumput-rumputan. Yang keempat, untuk olahraga. Contohnya, terjun payung, para layang, dan gantole. Nah, manfaat yang kelima, ini yang sering dimanfaatkan oleh kalian, yaitu untuk permainan dan hiburan. Energi angin dapat digunakan untuk menggerakkan layang-layang dan menggerakkan kincir dari kertas. Masya Allah, ternyata banyak sekali manfaatnya. Energi matahari dan energi angin. Allah menciptakan segala sesuatu pasti banyak sekali manfaatnya dibandingkan dengan kerugiannya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus senantiasa bersyukur atas ciptaan dan karunia Allah. Mungkin itu materi yang bisa Bu Guru sampaikan. Cukup sekian, insya Allah kita bertemu lain waktu dalam kondisi yang tetap sehat dan tetap semangat. Bu Guru akhiri dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.